Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Doni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Multikultur dan hari ini akan mempresentasikan pembahasan kami tentang komunikasi internal di dalam PT Pertamina. Lalu untuk anggota kelompoknya terdiri dari Saya Fatna Utami. Saya akan Soferini. saya Aishvara Yuke. Saya Gladisa Laura. Saya Nabila Putri. Lalu selanjutnya adalah pembahasan tentang materi yang akan kami presentasikan hari ini. Yang pertama ada kultur perusahaan, yang kedua ada komunikasi sehari-hari, dan yang ketiga ada tantangan dan hambatan pada tenaga kerja asing di perusahaan tersebut. Lalu untuk kultur perusahaan akan dibacakan oleh Nabila Putri. Baik, pembahasan yang pertama adalah tentang kultur Pertamina. Nah, kelompok kami ini memilih perusahaan Pertamina karena kultur dari perusahaan ini terlihat dan terdengar menarik sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Gunanya adalah untuk membentuk suatu kemampuan yang baik dalam mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, tata nilai dari 6C ini ada clean, kompetitif, confident, consumer focus, komersial, dan capable. Dijadikan sebagai landasan yang strategis. Lalu PT Pertamina ini memegang prinsip atas nilai dasar seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, yaitu 6C. Nah, dari keenam nilai budaya tersebut dijadikan sebagai yang penting bagi PT Pertamina dalam menciptakan kehadirannya sebagai perusahaan minyak dan gas BUMN. Oke, berikut adalah penjelasan dari tata nilai 6C. Yang pertama ada clean, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Yang kedua ada kompetitif, yang memiliki makna mampu berkompetisi dalam segala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja. Lalu ada confident yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Selanjutnya ada customer focus, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Lalu ada komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial menggunakan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Lalu yang terakhir ada capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun, maaf, dalam membangun riset dan pengembangan. Mengapa PT Pertamina memiliki budaya seperti itu? Jadi yang pertama, Pertamina itu memiliki tata nilai yang dijadikan sebagai fondasi dari perusahaan guna menciptakan visi dan misi yang berlandasan standar global dan good corporate governance. Praktik dari tata nilai 6C ini sudah sesuai juga dengan program transformasi Pertamina. Dalam sebuah seminar Pertamina, Evita M. Tagor selaku Direktur SDM Pertamina mengatakan bahwa 6C ini mengandung unsur kejujuran, kepercayaan, berusaha keras untuk mengalahkan persaingan usaha, profit maximizing, customer service excellent, project management, dan semangat dalam meningkatkan keahlian sesuai bidang masing-masing. Nah, program 6C ini mendapatkan banyak dukungan sebagai proses pengembangan value. Dari keenam unsur nilai di atas, tentunya dapat menjadikan acuan untuk menyatukan berbagai perbedaan sifat, bakat, kemampuan, serta karakter baik karyawan maupun atasan di dalam perusahaan itu. Nah, budaya ini juga dikatakan sebagai identitas dari perusahaan. Karena apa? Karena dengan perbedaan latar belakang karyawan, karyawan latar belakang karyawan tersebut jadi udah disatuin secara perlahan melalui budaya dan menjadikan pembeda antara perusahaan yang lain. Budaya yang kokoh dapat memberikan dampak yang mempengaruhi individu dan prestasi kerja atau kinerja, bahkan pengaruhnya dapat lebih besar dibandingkan faktor-faktor lainnya dalam suatu lingkungan bersaing. Pengaruh
budaya dalam kinerja karyawan. Pemahaman terhadap kebudayaan di perusahaan harus dibiasakan untuk diterapkan pada karyawan. Terlebih lagi ketika karyawan masih dalam kategori pemula. Dalam perbedaan karakteristik karyawan melalui sebuah pelatihan dan penyesuaian diri, karyawan tentu akan membiasakan diri untuk menyerap budaya seperti yang telah ditentukan di PT Pertamina. Penyerapan budaya yang terjadi pada awalnya akan menjadi budaya di kalangan kelompok terlebih dahulu yang nantinya akan berkembang kembali dan diserap secara mantap sebagai budaya pribadi. Jika budaya tersebut telah berhasil menjadi budaya pribadi, maka dari itu karyawan pasti akan merasa terbiasa dan identik dengan perusahaan dan tidak ada hambatan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Lalu selanjutnya ada komunikasi dalam PT Pertamina. PT Pertamina merupakan perusahaan BUMN holding energi yang memiliki jumlah karyawan hampir 40.000 yang tersebar di berbagai subholding dan anak perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Organisasi yang besar ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam hal komunikasi internal perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, Humas PT Pertamina ditantang untuk tanggap dan membina hubungan baik dengan publik internalnya. Kegiatan internal seperti family gathering, pemberian beasiswa, dan berbagai bentuk CSR lainnya juga diperlukan dalam komunikasi internal PT Pertamina. Selain itu, berbagai bentuk komunikasi internal melalui buletin, memo, jaringan telepon, layar CCTV, dan lain sebagainya merupakan hal penting juga yang diperlukan dalam komunikasi multikultur dalam PT Pertamina. Sehubungan dengan hal ini, komunikasi internal yang dilakukan oleh Humas PT Pertamina Persero sudah dilaksanakan dengan efektif dan cukup baik. Pihak manajemen dapat menyampaikan kebijakan perusahaan kepada pihak pekerja. Sebaliknya, pihak pekerja dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik mengenai kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan dan pihak pekerja melakukan komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam menjalani komunikasi dengan karyawan asing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PT Pertamina merupakan perusahaan peringkat pertama di Indonesia sebagai salah satu perusahaan terbesar BUMN. Tentunya PT Pertamina ini memiliki banyak kemitraan internal maupun eksternal yang tidak hanya berasal dari negara Indonesia maupun dari luar negeri. Dalam menjalankan perusahaan ini, PT Pertamina memperhatikan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang mampu menjaga hubungan atau komunikasi yang baik dengan mitranya. Nah, hubungan baik dengan pekerja ini harus selalu dijaga dengan baik karena perusahaan yang kondusif menciptakan sebuah lingkungan yang baik serta kenyamanan antar pekerja dapat menjadi salah satu faktor utama sebuah perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaannya. Nah, oleh karena itu, PT Pertamina sangat menghargai hubungan dengan para pekerja lokal maupun asing dengan membuka peluang bagi para pekerja asing untuk bergabung menjadi PT Pertamina. Pertanyaan tersebut seperti yang disebutkan oleh Bapak Taufik Adiat Warman selaku Insiden Commander Proyek YIA yang mengatakan bahwa segala daya dan upaya dikerahkan untuk dapat mempercepat proses spill, kontabil atau recovery dengan dukungan adanya source asing yang dapat membantu permasalahan yang sedang terjadi. Berkaitan dengan hal ini, keterbukaan PT Pertamina mengenai pekerja asing yang ikut bergabung dapat menimbulkan beberapa hambatan yang akan dialami oleh PT Pertamina. Nah, keadaan pekerjaan asing di dalam PT Pertamina ini tentunya mengharuskan mereka bukan hanya untuk bekerja saja, tetapi juga untuk membangun hubungan baik dengan lingkungannya. Maka dari itu, pekerja asing juga harus terbiasa berkomunikasi dengan beradaptasi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keahlian dalam berkomunikasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu tersebut, seperti menghadapi lingkungannya, terutama jika itu adalah lingkungan yang baru ia tempati. Namun, hal tersebut tidak dapat dianggap mudah. Perbedaan cara berkomunikasi serta latar belakang budaya pekerja asing sangat mempengaruhi berkomunikasi antar masyarakat Indonesia, lebih tepatnya pekerja lokal PT Pertamina.
Perbedaan tersebut merupakan salah satu ciri hambatan komunikasi yang dapat berujung pada komunikasi tidak efektif antar pekerja asing dengan pekerja lokal. Dalam hambatan komunikasi, hambatan tersebut dapat mengubah pesan berupa hal apapun yang menghalangi penerima pesan. Masalah komunikasi dalam PT Pertamina yang dialami oleh pekerja asing sering muncul dalam bentuk kesalahpahaman terhadap persepsi-persepsi sosial yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi proses persepsi berupa perbedaan perilaku, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, perbedaan norma atau peraturan, dan perbedaan lainnya yang dapat menghambat dalam proses komunikasi yang berlangsung. Selanjutnya adalah cara mengatasi masalah komunikasi multikultur. Dalam perusahaan, adanya kualitas komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas kerja suatu perusahaan. Jika kelompok berbeda budaya memiliki komunikasi baik, efektivitas kedua hal tersebut akan meningkat. Percampuran budaya dari kelompok berbeda akan mempengaruhi proses komunikasi melalui beberapa cara sesuai dengan budaya yang dianut. Seperti yang dialami oleh PT Pertamina, sebenarnya menunjukkan bahwa keragaman budaya dalam suatu lingkungan kerja dapat berpusat pada ketidaksamaan individu. Tetapi jika dikelola dan diatur dengan baik, dapat menjadi kekuatan yang baik dan memberi dampak perusahaan yang produktif dan kreativitas. Dalam mengatasi hambatan multikultur dapat dilakukan dengan perekrutan dan peningkatan produktivitas yang lebih luas, seperti sebuah organisasi, komunikasi pribadi di dalam atau di antar lingkungan kerja juga harus ditangani dengan beberapa pendidikan informal mengenai nilai budaya, kepercayaan, dan bahasa isyarat. Adapun hal lain yang dapat menjadi acuan terjadinya hambatan multikultur yaitu adanya komunikasi lintas budaya. Faktor utama yang dapat mempengaruhi komunikasi lintas budaya adalah perbedaan bahasa. Solusi untuk menyelesaikan konflik dalam lingkungan kerja memiliki karyawan berbeda budaya sendiri adalah dengan manajemen komunikasi antar budaya, yaitu transfer pengetahuan diseminasi antar karyawan untuk meningkatkan komunikasi satu sama lain dalam pandangan profesional maupun budaya. Manajemen sumber daya manusia yang efektif, hal ini akan mengurangi isu budaya yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat ditinggalkan melalui kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.